Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'id Dirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Asy-Syarh. Nomor suratnya 94, Al-Insyirah. Kalau diartikan dari makna sudah, itu artinya tadi ada tafsir teks. Tapi kalau diartikan secara maknawi maka ada tafsir maudhu' atau konteks. Judul dari ayat ini dari teksnya fa inna ma'al usri yusra, itu kesulitan membawa kemudahan. Tapi supaya agak keren judulnya, ada 5 kriteria perjuangan membawa kemenangan. Kenapa disebut perjuangan membawa kemenangan? Sebab salah satu makna dari al-usri adalah perjuangan, mujahadatu kita. Yusron artinya kemudahan, diartikan kemenangan. 5 kriteria ini ayat yang sampai 8 itu ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra dihapit dengan 4 ayat sebelumnya dan 2 ayat sesudahnya. Sebetulnya kalau kita lihat dari 2 ayat sesudahnya, itu merupakan bagian dari makna yang tersirat dari ayat inna ma'al usri yusra. Demikian kalimat sebelumnya. Sebab tafsir itu kan menafsirkan ayat dengan ayat. Apakah ayat sesudahnya yang menafsirkan atau ayat sebelumnya? Ini kebetulan ayat ini menjelaskan tafsir dari ayat inna ma'al usri yusra, itu sesudahnya dan sebelumnya, dan juga dekat. Ya, makanya kenapa disebut 5 kriteria perjuangan membawa kemenangan? Karena kalau dilihat ayat paling ujung, itu kriteria pertama, berjuang yang menghasilkan menang, kesulitan yang menghasilkan kemudahan, itu harus ikhlas. Kalau teksnya faidha faragta fansab, maka hendaklah kamu kepada Allah harus berharap. Ternyata menurut Imam Syauri bahwa faidha faragta fansab adalah an-niyatu sholihah. Ini kemenangan yang mutlak kalau sudah dimulai dengan niat sholihah. Meskipun ayat ini di akhir, tapi kita harus memaknainya dengan cara konteks juga. Sebab perjuangan itu harus dimulai dengan niat. Nanti mungkin ada maksud lain kenapa di akhir diletakkannya oleh Al-Quran ini. Mungkin nanti akan membahas pada pembahasan yang akan dalam. Ini bagian ilmu balaghah namanya. Kemudian yang kedua, faidha faragta fansab, di sini harus kita ibadah silih berganti. Nah, itu makna ibadah silih berganti, nanti kita jelaskan seperti apa. Kalau selesai yang satu, kerjakan yang lain. Tetapi 3 kriteria sebelumnya, pertama dari lapad alam nasroh laka sodrok. Ini menurut para tafsir Syekh Yunus Suyuti, itu dari alam nasroh ini istifham takriri. Maksudnya ayat nasroh. Kalau dibuang adanya alamnya jadi nasrohu laka sodrok. Nah, terjemahnya kami telah melapangkan dadamu. Nanti kita tafsirkan melapangkan dada ini juga ada makna maknawi. Kalau dada itu kan sifat materi atau fisik. Tapi sebetulnya yang dilapangkan oleh Allah bukan dadanya, tetapi hatinya. Ini mana yang pertama kita jelaskan nanti. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4. Yang keempat ada kalimat wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau teksnya itu Allah telah melepaskan beban
yang dipikul oleh Rasul. Sehingga makna yang ketiga untuk meraih kemenangan, kita harus membersihkan dari segala dosa, baik dosa yang besar atau dosa yang kecil. Ini yang keempat. Ya. Kemudian makna yang kelima atau syarat yang kelima dari ayat warofa'na laka dzikrok, teksnya kami telah mengangkat dengan menyebut nama engkau ya Muhammad. Tapi makna konteksnya bahwa kita harus cinta Rasul dengan baca sholawat atau munajat, membaca zikir lain, hadiah, dihadiahkan kepada Rasul seperti yang dilaksanakan oleh warga Nahdiyin, yang diperdebatkan boleh tidaknya hadiah zikir kepada Rasul. Dan saya kira di sini juga terbagi dua, ada yang membaca dan tidak. Tapi kalau doa sepakat semua, sholawat sepakat, tapi hadiah zikir kepada Rasul itu diperdebatkan. Nah di sini manailah cinta Rasul dengan yang sepakat saja, mendoakan Rasul di waktu setelah sholat, di waktu setelah adzan atau qomat, dan atau baca sholawat. Saya kira ini tidak ada yang bertentang, ya. Jadi untuk kemenangan itu ada 5 tadi kriterianya. Pertama, ikhlas. Kedua, ibadah saling berganti. Ketiga, harus lapang dada menerima Islam. Dan yang keempat, kita harus harus istighfar atau taubat. Itu membersihkan dosa-dosa kita sehingga jadi beban kita. Kemudian yang kelima, kita tadi harus membaca sholawat atau mengganggukan Rasulullah SAW. Ini teks yang ada pada ayat ini, sehingga insya Allah ya, perjuangan membawa kemenangan, kesulitan membawa kemudahan, penderitaan membawa kegembiraan, duka membawa suka, berat membawa ringan, petaka membawa bahagia, dan mungkin kesulitan yang sangat sulit membawa solusi yang terbaik. Problem solving itulah yang diharapkan oleh kita dalam kehidupan, tidak hanya masalah-masalah yang bertumpuk. Bahkan saya lihat tafsir menurut Imam Suyuti, innamal usri yusra, dimulai dengan kalimat fa innamal usri yusra, ternyata bahwa Rasulullah SAW qasa minal kufar syiddatan fa hasalalahul yusru binasri alaihim. Ini tafsir yang dikemukakan oleh Sayyidina Suyuti. Rasul pernah mendapatkan satu jalan buntu atau kesulitan yang sangat, bukan dilematis, kesulitan itu menurut akal dan menurut realitas tak mungkin selesai menghadapi orang kafir. Kalau kita istilahnya jalannya sudah buntu, maju kena, mundur juga bahaya gitu. Tetapi ternyata kesulitan Rasul itu hasalalahul yusru, mendapatkan kemudahan dari kesulitan itu binasrihi alaihim, itu dengan pertolongan Allah mengalahkan orang-orang kafir. Jadi kalau bahasa Quran Pak, ini colong dicatat saja, ada nusroh, nasroh yang suruh nusrotan, ada nasroh. Kalau nasroh itu dari syarroha, dilapangkan dadanya, diluaskan dan dicembarkan. Makanya nanti tafsirnya menurut Ibnu Katsir itu ada 3. Pertama, Rasul dadanya dilapangkan, kemudian dilebarkan dan diluaskan. Itu mana teks. Kalau mana konteksnya senang, riang, gembira. Kemudian ada juga nanti sodrok itu kan dada. Memang di dalam tafsirnya yang saya lihat, sodrok itu bisa diartikan dada, sebab menurut hadis yang dikemukakan oleh Malik bin So'a, ini juga di dalam Imam Bukhari Muslim nomor 3207 dalam Bukhari-nya, kemudian di Imam Muslim 164. Memang nasraka sodrok ini Rasul dibelah dadanya, yaitu waktu Isra. Ya, jadi bukan hati tapi dibelah dadanya, kemudian
dibersihkan dari dua sifat. Satu al-hikdu, dua al-hasadu, dendam dan hasud. Sehingga diberi dua sifat juga, rohpah dan rohmah. Rohpah itu dede, dan rohmah itu kasih sayang. Jadi itulah yang maksud tadi, dibelah dadanya Rasulullah waktu Isra. Ada lagi di dalam kitab Dardir, dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan sifatul madmumah, sifat-sifat tercela, dan diisi oleh 4: iman, Islam, ilmu, dan yakin. Saya kira kalau yang diberikan kepada Rasulullah SAW setelah dibuka dadanya oleh malaikat Jibril Mikail, itu memang banyak. Tetapi lagi-lagi tafsir Sayyidina Suyuti sangat dikenal bahwa Rasulullah dibuka dada itu diberikan an-nubuwah wa risalah wa ghairiha. Itu wa ghairiha. Jadi ghairiha itu kenabian dan risalah itu diberikan oleh Allah ketika dibelah dadanya. Ini maksud sodok dan dada, ya. Dada, sodok itu ada. Tapi kalau tadi dijembarkan hatinya, ini makna manawi. Makanya ada dua. Ada alam nasrah laka sodrok, Rasul dibuka dadanya lalu dimasukkan dari sifat terpuji, dan ada langsung nasrah laka sodrok, Rasulullah diberikan 3 tadi: lapang, lebar, dan luas hatinya. Kenapa bisa itu? Sebab ada memang di Al-Quran surat Al-An'am di ayat 125 itu begini, Pak. Wa may yurid ayyahdiyahu wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa orang yang Allah hendaki dia akan mendapat petunjuk jalan lurus, maka yasrah sadrahu lil Islam. Itu makna konteksnya, dijembarkan hatinya untuk menerima Islam. Jadi Rasulullah setelah dibuka dadanya, kemudian diberi iman, Islam, yakin, dan apa nanti tadi itu ilmu, itu menjadi jembar yang gembira, luas. Nah, kenapa bisa ditafsirkan tadi luas? Sebab memang ajaran Islam itu memang ajaran Islam itu luas, Pak. Ajaran Islam itu disebut tadi syamil, meliputi berbagai aspek kehidupan. 2, ajaran Islam itu luas, kamil, sempurna, menukik ke dalam. Dan ketiga, ajaran Islam itu sahlah. Sah itu gampang, mudah, ringan, dan ada samhan. Sama itu toleran. Kalau sekarang disebut toleransi, itu orangnya. Jadi ajaran Islam itu toleran, samhan, sejak dulu zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW. Ini saya kira tadi syarat pertama, ya. Kalau kita ingin menang di dalam perjuangan, ingin selesai di dalam persoalan-persoalan yang sulit sekalipun, maka kita harus jembar hati, riang gembira, menerima Islam sebagai ajaran dari Allah yang wajib dilaksanakan oleh kita. Tidak boleh satu aspek pun ditinggalkan. Itu syarat. Tadi ada 5, ya. Ini kalau diruntut tadi pertama. Dan kemudian kalau kita bisa melihat lapan sarah, kita sering berdoa, apalagi saya di pesantren, wajib santri itu hafal, Pak. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu rumpunya adalah pertama Rabbi sholli sadri, ya Allah, jembarkanlah hatiku. Lamun hati sudah jembar, karena ada ilmu iman makrifat yang dalam di sana. Itu sudah satu poin pertama untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah. Sebab hatinya sudah jembar. Makanya bagi seorang pemimpin, syarat pertama adalah harus lebar hati. Bahasa kita yang terkenal, besar hati. Besar hati itu bukan hatinya besar. Ini terjemah daripada nasroh. Besar hati itu yang salah dimaafkan, yang kurang ditambahkan, yang miskin dikayakan, yang yang itulah. Semua itu diberikan jawaban, artinya solusi oleh seorang pemimpin yang besar hati. Yang demo diterima, itu berbesar hati. Wah, nyumput. Yang datang diterima dengan baik. Ini adalah syarat tadi untuk kemenangan. Kalau berbesar hati pengertiannya seperti Rasulullah, ya. Meskipun Rasulullah mendapat kesulitan, jalan sudah buntu dan akal pun sudah tumpul. Itu sampai ada di dalam redaksi yang kawan Mahdiyin itu, kalau halat hilati adrikni ya Allah, sudah sulit perjalananku ini, mentok kemana-mana ya Allah. Kalau halat hilati, ya, tarekah cara itu sudah habis,
tidak ada lagi jalan. Adrikni ya Allah, temukan jalan solusi ya Allah yang terbaik seperti apa. Itu Rasulullah. Cuman memang kalau sudah ulama yang nyusun kan, ya hanya maknanya saja yang diambil. Lagi Bapak semua, surat Alam Nasr ini menurut ahli tafsir itu tafsir isyari namanya. Ala khilafi dhohiri maknanya. Ala khilafi dhohiri bisa diartikan tidak sesuai dengan teksnya. Kenapa? Memang sudah jembar hati dan bisa menjadi masalah, sehingga kalau ada orang yang datang kepada kiai, saya yakin, karena saya beberapa kali kiai yang saya datangi, itu kasih surat itu. Pokoknya ingin apa saja dikasih surat Alam Nasr, baca oleh kamu. Ini apa namanya? Ini tafsir isyari. Karena menurut makna surat Alam Nasr, kalau sudah hati terbuka menerima Islam, selesai semua itu. Persoalannya kan sekarang ada orang yang berbeda ya. Saya kemarin bertanya, tapi Bapak mungkin lupa. Saya tanya begini kemarin, mana lebih baik Islam dengan Indonesia? Saya tadi kayak seperti maksa. Sebetulnya kalau ditanya Islam di Indonesia tergantung orangnya. Kalau saya di sini Bapak yakin, Bapak jawabannya Islam lebih hebat daripada Indonesia. Tapi teman kita ada yang nggak begitu. Maaf ya, Pak, maaf ya. Teman kita ada yang nggak begitu. Kalau ditanya mana Islam dengan Indonesia yang hebat, oh hebatan Indonesia, Islam itu kecil. Ada yang begitu teman kita. Ini keliru. Itu menurut saya. Nah, kita mudah-mudahan tidak keliru terus ya. Kalau yang keliru, udah sekarang yang keliru. Islam yang hebat begitu. Sehingga ya sosodro. Kalau Islam yang hebat diterima dengan baik, diamalkan dengan sempurna, selesai. Tuh. Jadi kembali ke situ. Ya ini pertama Pak. Dari mana teks tadi itu? Alam Nasr laka sadrak. Kami telah membuka hatimu waktu Isra Mi'raj dan diisi dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Sita tadi ro'pa wa rahmah dan atau nasrah laka sadrak, hatimu ya Rasul sudah riang gembira menerima Islam sebagai syariat. Sebab apa? Inna aradal amana ala samawat. Islam itu pernah ditawarkan ke langit bumi, tapi rumit bumi gak nerima. Fa abaina yahmilna wa hamal insan. Diterima itu syariat oleh manusia. Ujungnya itu inaukana doluman jahula. Ini doluman jahula, orang dolim yang bodoh. Kalau dia basa-basi menerimanya, diterima tapi asoina, itu yang dolim dan jahul, bodoh. Kalau diterima samina wa ta'na, atau bahasa tauhidnya tasdik. Tasdik itu iddian, diakui Islam sebagai agama dan diamalkan isinya. Itu yang tasdik. Tasdik itu tadi imannya benar Pak. Ya, kalau imannya bohong-bohongan dan samina wa ta'na, kemarin sudah jelaskan. Jadi sekali lagi, makna yang pertama atau kriteria yang pertama, kalau kita berjuang ingin menang, apa tadi? Ya sulit jadi gampang, apalagi susah jadi mudah, berat jadi ringan, petaka jadi bahagia, ya apalagi bahasa-bahasa yang memang bisa seperti itu. Bahkan jalan buntu menjadi jalan terbuka. Siapa yang membuka? Allah, minasi, dengan pertolongan Allah. Makanya nanti kalau Bapak tidak memanai mana tafsir isyari tadi itu, ya berarti kita belum bisa mengamalkan secara luas. Sebelum kita mengamalkan secara luas, minimal kita itu memaknai yang singkat bahwa ini adalah ajaran di Allah untuk bisa kita amalkan, baik tadi isinya atau dibaca. Ya paling tidak saya mengajukan, insya Allah menurut para ulama di tafsir, ini tafsir isyari, isyarat dari Allah untuk kemenangan di saat kita mendapat kesulitan, insya Allah. Ini yang kedua. Wa wadona an kawisrok, wa wadona an kawisrok alladhi an kadadharok itu. Di antaranya apa? Di antaranya ada liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ini kan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Kami bukakan engkau. Ya, ada dua tafsirnya. Pertama, dibukakan tadi hati yang menerima Islam dengan sungguh-sungguh, dan kedua inna fatahna, kemenangan waktu butuh Mekah atau Mekah dikuasai oleh Rasulullah. Sebab perjuangan itu berat Pak. Akhirnya dimulai tadi dari dibuka dada dan diberikan iman Islam yang yakin,
kemudian diberikan gembira menerima Islam, dan patahna yang kedua adalah Mekah dikuasai. Apa tujuannya dari dua itu? Dari yang tadi mana awal yang kedua, liyaghfira kama taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kita juga seperti itu. Seberat apapun kita berjuang, ya harus dilakukan oleh kita. Perjuangan itu berat memang, Pak. Perjuangan. Tapi tujuannya supaya mendapat ampunan dari Allah, baik dosa yang lalu, beban-beban dosa yang kita sudah lakukan, dengan sebab tadi inna fatahna laka fatham mubina, kita diberi terbuka menerima Islam sebagai ajaran yang lengkap sempurna dipakai, insya Allah tidak akan terjadi yang dikhawatirkan kita. Itu maksud tadi surah Al-Fatah ayat pertama, liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wada'na anka wizrak, dan yang ketiga ropanal kadikrok. Allah telah mengangkat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat di dalam tafsir tafsir Jalalain, bi antudkara ma'i bi antul ma ismi bitasahud wassalawat wal muadzin wa ghairiha. Kata Imam Suyuti, diangkatkan Nabi Muhammad SAW di waktu orang azan, atau di waktu baca syahadat, dan di waktu khutbah, di waktu sholat tahiyat, baca tahiyat akhir, termasuk juga di dalam hal-hal lain. Ketika kita ngaji kemudian tidak diakhiri dengan menyebut nama Nabi Muhammad, itu rugi ngaji kita. Itu ternyata luar biasa, menyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita di dalam majlis. Apalagi ketika orang syahadat, hanya asyhadu alla ilaha illallah tidak sah, harus pakai wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bapak tahu rukun sholat kan ada 18, salah satunya selain tahiyat itu ada sholawat. Jadi kalau Bapak hanya baca tahiyat saja sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak sah juga kalau tidak pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW, dan diangkat oleh Allah, disebut di dunia dan akhirat. Disebut sejak Rasul sebelum lahir, malah di dalam kitab berjanji sebelum lahir Rasulullah sudah disebut-sebut namanya. Bahkan ya di Quran, mimba ya'ti mimba dismu Ahmad. Ketika Nabi Isa lahir, maka Nabi Isa diberikan di Quran, diinformasikan ya'ti mimba di ismu Ahmad. Nabi Isa menyampaikan di Quran, dan mungkin di dalam kitab mereka juga ada, cuman tadi setelah ada diimani atau enggak ya. Nanti setelah aku ada orang namanya Ahmad, itu menurut para tafsir Muhammad. Jadi disebut nama Muhammad sebelum Rasul lahir. Tuh, saya kurang banyak baca kitab-kitab mereka, kayaknya ada Pak, tetapi kalau di dalam Quran dijelaskan bahwa salah satu orang Yahudi dikutuk oleh Allah karena yuhariful kalima an mawadhi'i, menutup sifat-sifat kenabian dan menutup risalah Muhammad SAW. Salah satunya mereka itu, dan dimurka Allah. Nah, jadi sekarang kalau ada orang mencerca Nabi, menghina Nabi, ya itu sudah lain cerita. Namanya kan penghinaan terhadap Nabi, menyakiti Nabi. Itu sebaliknya daripada ayat ini, kita harus mencintai Nabi dengan menyebut namanya. Nomor hadisnya 1308. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah telah bersabda begini, saya bertanya kepada Robku, sa'altu Robbi mas'alatan, saya bertanya kepada Robku cuma satu pertanyaan. Kata Rasulullah, wadadtu anni lam as'al, saya ingin tidak ada pertanyaan lagi ya Rob, cukup aku ada yang menggelitik, itu kata bahasa kita, ya Rob ada yang menggelitik, aku ingin bertanya satu pertanyaan. Apa yang ditanyakan oleh Rasul? Qad kana qabli anbiya minhum man sarat laurih. Dulu ya Rob, itu ada Rasul yang gunung-gunung takluk, angin takluk, itu namanya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Wa minhum man yuhyil mauta. Dulu ada Nabi dan Rasul bisa menghidupkan orang mati. Ya. Pertanyaannya, apakah tidak memiliki apa yang diberikan kepada nabi-nabi dahulu?
Maka dijawab oleh Allah ketika dialog itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, alam ajidka yatiman, aku sudah menemukan kau seorang yatim, sebelum lahir sudah meninggal bapamu, tapi Pak Awai itu kak diurus kau itu olehku. Itu firman Allah. Apakah aku telah mengurus engkau setelah engkau yatim? Jawab Rasul, bala ya Allah, bala ya Rob, iya. Lalu Allah juga menyampaikan, alam ajidka dolan pahada itu kak, aku menemukan kau sesat. Artinya dia berada dalam lingkaran orang-orang musyrik. Yang berbagai tafsir, hampir saja Nabi Muhammad terbawa arus, tapi diberi hidayat oleh Allah. Dan bahkan sampai ditegur oleh Allah, Rasul itu kan tadi contohnya sampai ada mendapatkan jalan buntu, tapi diberikan petunjuk. Ini kaitan dengan seberat apapun, kalau kita itu dekat kepada Allah, pasti ada jalan keluarnya. Dijawab Rasulullah, bala ya Allah, betul. Alam ajidka ailan, bukankah aku telah memberikan sesuatu? Dulu kan kamu ailan, orang fakir, orang miskin, tapi Pak Agna itu kak dikayakan kamu, atau diberi kaya olehku. Jawabnya, bala ya Rob. Lalu ini, alam nasroh halaka sadrak, aku telah membukakan hatimu, lalu kamu itu mendapatkan suatu kemenangan, ditolong olehku karena sebab tadi dibuka hatimu. Jawabnya, iya. Bahkan alam arfa laka dzikrok, namamu kan sudah diangkat. Jadi kata sabda Nabi Muhammad SAW, bala ya Rob, iya. Jadi kenapa pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah jawab iya, mulai gitu, apalagi yang pertanyakan? Mereka itu Nabi dulu tidak seperti engkau. Ini artinya lebih daripada apa yang disampaikan kepada Nabi-Nabi dahulu. Ini menurut satu riwayat seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW menurut Imam Baghawi, saya lihat di tafsirnya dari Ibnu Abbas, Imam Muhammad mengatakan anarmu lebih darika al-adhan. Jadi Rasulullah itu diangkat namanya oleh Allah melalui adzan. Adzan, sehingga dari masih ke maghrib adzan terus. Sebab waktu itu kan tidak hanya jam 7, ada muter terus. Jadi kalau ingin mendapat kemenangan, adzan bisa kalah itu yang lain dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita mau kadang-kadang Allahu Akbar doang. Itu bisa kalah. Ini ada orang ingin mendapat kemenangan, adzannya diletikan suara sepekarna. Salah, harusnya digedean itu. Gitu ya. Itu ada. Jadi salah rumus. Harusnya adzan itu yang dijadikan tolok ukur untuk kemenangan. Bapak kalau mau umroh atau haji, Allah alam di sini saya. Dulu orang tua kita kalau ada orang mau ibadah haji, diadanin dulu. Mau masuk ke kuburan, adzan dulu supaya ada hikmahnya, mendapatkan ringanan dari malaikat munkar nakir. Pokoknya adzan itu bisa menyelesaikan masalah. Maka ini bagian dari itu yang harus disikapi oleh kita. Bahkan ya banyaklah contoh-contoh lain tentang dimuliakan Nabi Muhammad SAW dengan disebut namanya. Tidak ada orang yang mengatakan kepada Rasulullah kecuali dapat syafaat dari Rasulullah. Dan syafaat Rasulullah sudah diizinkan Allah. Itu orang yang membaca sholawat, yang menyebut nama Nabi di dalam doa azan tuh, ya. Itu salah satu syarat orang ingin mendapat syafaatul udba. Salah satunya menyebut nama Rasul. Syafaatul udba sudah diizinkan oleh Allah. Yang keempat, syarat untuk kita mendapatkan kemenangan harus faida parogta pansob. Faida parogta pansob, apabila selesai melakukan ibadah yang satu, kerjakan yang lain. Artinya silih berganti. Ini tafsirnya. Pertama, kalau selesai urusan dunia, kesibukan dunia, maka kamu harus pansob ilal ibadah mahdiyah. Selesai urusan dunia, langsung ibadah mahdoh kepada Allah. Satu. Dan kalau sudah selesai sholat wajib, maka kerjakan yang sunnah. Bahkan ada hadis yang sahih, apabila kau sudah melaksanakan sholat 5 waktu berdasarkan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak, kau harus sholat tahajud. Jadi tahajud itu kepada Rasul wajib. Ya gimana enggak? Tapi ya kalau toh enggak, tetap saja kita ya disunahkan, sunnah muakkad. Jadi itu tafsirnya, Pak. Jadi selesai urusan dunia, kerjakan urusan akhirat. Selesai urusan yang wajib, kerjakan yang sunnah muakkadah.
wa ila rabbika farghab, supaya ikhlas, supaya tulus di dalam ibadah. Sampai ada hadis yang sahih. Saya lihat di dalam hadis Bukhari nomor 872, di Muslimnya nomor 557, tentang hadis apa? Idza uqimitis shalah wa hadal asya fabda'u bil asya. Apabila sudah datang waktu maghrib, kemudian ada makan, maka itu disunahkan makan dulu. Ya, jangan sholat, sebab logikanya kalau kita sholat dulu, berarti nanti sholatnya ingat makan. Kalau makan dulu, sedang makan ingat sholat. Bagus mana? Sedang makan ingat sholat, sedang sholat ingat makan. ya, jadi jangan sedang sholat ingat makan. Biarlah kita sedang makan tapi ingat sholat. Jadi makan aja dulu, Pak. Ini yang dipakai oleh para ulama sudah lama. Makan dulu baru sholat. Ya, tapi ini asa, ini masalahnya. Asa itu apakah waktu buka puasa? Nah, enggak juga sih. Mungkin kalau orang biasa makannya tadi pas maghrib, ya makan dulu. Itu masih kon aja nanti. Tapi yang jelas, ketika ada waktu sholat dan makan, jangan sholat dulu, tapi makan dulu. Maksudnya apa? Supaya ikhlas ibadahnya. Ada hadis seperti itu. Ya. Kemudian wa ila rabbika farghab tadi, bahwa ya ibadah yang tulus tadi setelah kita berbagai hal yang dilakukan oleh kita. Ya. Fa idza faragta fansab juga pengertiannya selesai dari jihad maka harus ibadah. Selesai dari ibadah harus jihad. Jadi silih berganti, kita tidak boleh putus dari ibadah itu. Bahkan saya lihat di dalam tafsir Sawi, Imam Umar bin Khattab mengatakan, ini ukrihu alaman lam ya'mal bi umuri dunya wala bi umuril akhirah. Saya sangat marah dan benci kepada orang yang tidak mengamalkan urusan dunia, tidak mengamalkan urusan akhirat. Ya, ada lagi, saya benci kepada orang yang hanya mengamalkan dunia, tidak mengamalkan akhirat. Ada lagi, saya benci kepada orang yang beramal akhirat, tidak mengamalkan dunia. Jadi yang benar adalah dua-duanya dikerjakan. Itu masuk faida faragta fansab. Mudah-mudahan ya kita simpulkan pengajian ini supaya menang dalam perjuangan kita, supaya sukses di dalam ibadah sosial kita, supaya tenang dan gembira hati ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut padhuri jannati itu kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan. Kita supaya ridho mardiyah, berada di tempat yang dari Allah. Maka mari kita simpulkan dalam perjuangan, satu, harus niat tulus ibadah. Kedua, ibadah saling berganti. Ketiga, gembira menerima Islam. Dan yang keempat, kita harus banyak taubat, menghilangkan dosa. Dan yang kelima, harus berzikir, menyebut nama Rasulullah SAW, baik baca sholawat atau baca zikir hadiah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan doa Qiyamat Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.